Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, dalam kesempatan ini saya ingin membahas mengenai implementasi sistem ERP untuk menunjang kebutuhan bisnis perusahaan. Tentunya selain dari untuk mempermudah monitoring, sistem ini harus berdampak terhadap efisiensi gitu ya, efisiensi kita, dan harapannya bisa kita monitor dimanapun kita berada gitu, dengan cost yang lebih efisien dan hasilnya lebih efektif gitu ya. Oke, saya ingin memperkenalkan sebuah ERP yang bernama Odoo. Kebetulan Jidoka System adalah salah satu partner Odoo di Indonesia. Mungkin karena itu saya bisa menjelaskan apa itu Odoo gitu ya. Nah, sistem ini lebih fully integrated gitu ya dibanding sistem yang lain gitu. Jadi modul yang satu dengan yang lainnya itu dapat saling berkomunikasi gitu, saling terintegrasi lah gitu ya. Yang kedua, full fitur. Nanti kita akan cek fitur apa saja yang ada di Odoo. Terus lebih scalable, jadi artinya kita bisa menginstal aplikasi ataupun modul-modul sesuai dengan kebutuhan kita dulu gitu. Nanti begitu perusahaan berkembang, kita bisa install modul yang lainnya, begitu ya. Oke, yang terakhir lebih intuitif gitu. Oke, nah mungkin Bapak Ibu atau sahabat semua, untuk melakukan monitoring terhadap perusahaan kita, banyak yang websitenya mungkin masih menggunakan WordPress untuk berhubungan dengan customer gitu ya. Terus ada menggunakan HubSpot gitu. Terus ada Salesforce. Terus nanti dari WordPress nanti pakai yang lain lagi gitu. Bahkan mungkin ada yang menggunakan MS Office, dan banyak aplikasi yang digunakan sehingga membuat perusahaan kurang efektif gitu ya, kurang efisien dalam menjalankan tugasnya. Nah, saya akan menjelaskan fitur yang all in one untuk menyelesaikan kasus tersebut, Bapak Ibu. Oke, mungkin seperti ini. Yang pertama ada manufacturing, inventory, purchase, dan terintegrasi juga dengan service kita. Kalau misalkan kita mau main perusahaan service, masuk ke timesheet, project, dan helpdesk gitu. Terus ada kita bisa melakukan boost sales kita dengan fitur-fitur yang ada di ERP ini, terutama di sales post dan CRM. Nanti di CRM ya lebih menarik gitu ya, yang bisa kita kupas gitu. Terus ada email marketing, jadi kita bisa melakukan email blast. Mungkin yang asalnya teman-teman menggunakan email blast dari software lain, sekarang tinggal beralih ke email marketingnya yang ada di ERP ini. Ada marketing automation dan social marketing, jadi bisa diintegrasikan dengan sosial media kita. Terus ada manage finance kita, ada invoicing, accounting, expense, ada juga HRIS, cukup lengkap ya, mulai dari rekrutmen, referral gitu ya, time off, employee, dan lain-lain. Terus ada kita juga bisa membangun website. Websitenya ada e-commerce, nanti bisa terintegrasi dengan berbagai macam pembayaran ya, fitur pembayaran, dan Jidoka juga bisa melakukan customisasi atau integrasi dengan
merchant atau provider jasa keuangan digital gitu ya, seperti FinPay Money atau ke Midtrans gitu, nanti biar pembayarannya lebih otomatis. Terus ada website builder, e-learning, dan event. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang usahanya di manufaktur, itu juga bisa di cover. Bagi teman-teman yang usahanya di retail, ada point of sales gitu ya, dengan CRM. Ada juga teman-teman yang mungkin lebih ke social media marketing, itu juga ada email marketing dan social media marketing. Terus bagi teman-teman yang bergerak di bidang HR solution, juga kita ada HR, bisa multi company juga, ataupun bisa digunakan untuk perusahaan yang menyuplai kebutuhan HR gitu. Buat teman-teman yang memang mainnya di dunia digital seperti e-commerce, website builder untuk melakukan branding, ada e-learning juga bagi teman-teman yang main di dunia kursus, ataupun teman-teman yang untuk kebutuhan internal gitu ya, training internal juga bisa menggunakan e-learning. Dan ada juga event buat teman-teman yang main di EO gitu ya, bisa diaktifkan gitu. Nah, sistem ini lebih scalable teman-teman, dari mulai sales, kita bisa install salesnya dulu misalkan, dan yang lain-lain gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kita. Oke, kita next. Apa sih perbedaannya dengan ERP yang lain ataupun software yang lain? Oke, ini seperti ini teman-teman. Positioningnya dari business scope, mungkin teman-teman pernah dengar SAP atau Oracle atau Microsoft Dynamics gitu ya, Magento, Salesforce, Zoho gitu ya. Kalau dari segi business scope itu hampir sebanding dengan SAP, software kita. Software kita namanya Odoo gitu ya. Terus dari segi user friendly, lebih user friendly Odoo, lebih user friendly software kita. Terus dari kecepatan juga untuk Odoo 16 kita lebih cepat dibanding SAP HANA gitu ya. Nanti kita bisa cari Google atau di search di YouTube Odoo PS SAP HANA atau SAP gitu ya. Oke, untuk Odoo success story kita akan lewat teman-teman. Jadi kita akan masuk ke klien Odoo Global. Nah, global Odoo ini sudah dipakai oleh berbagai macam bisnis gitu ya. Mulai dari ini sell gitu ya. Terus ada perusahaan IT, ada juga macam-macam ya. Nah, di lokal juga kita, oke, mungkin ini adalah otomotif dari Odoo Global. Nah, di lokal juga kita sudah mengimplementasikan di berbagai macam unit bisnis gitu ya. Seperti Lentera Safety dan Q1 dan Pythagoras, ini concernnya di konsultan HR teman-teman. Kalau ABC teman-teman udah pasti mengenal ya. Kalau kita masuk ke Indomart atau Alfamart atau hypermarket gitu, udah banyak produk-produk dari ABC ini gitu ya. Terus ada juga perusahaan manufaktur ini otomotif gitu ya. Manufaktur otomotif, untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya kita implementasikan juga Odoo 16 di perusahaan ini. Nah, terus ada juga perusahaan yang bergerak di bidang furniture teman-teman. Beliau ini ekspor ke Amerika gitu ya, ke Amerika, ke Eropa, dan ke beberapa negara di barat sana gitu ya. Nah, ada juga di perusahaan IT teman-teman. Jadi kita pernah implementasikan sebuah sistem CRM di perusahaan IT. Jadi sangat digunakan gitu, sangat membantu buat perusahaan Iconnet atau Icon Plus, anak perusahaannya. Kebetulan ini anak perusahaan BUMN ya.
di bawah PLN kalau nggak salah. Oke. Ada juga perusahaan supply security, teman-teman. Jadi di sini ada perusahaan supply security namanya IST, asalnya PMI gitu ya. Dengan Indonesia itu mungkin setengah-setengah sahamnya. Kebanyakan orang Indonesia sih. Jadi perusahaan Amerika yang menyuplai jasa keamanan gitu. Ada juga sistem ini digunakan juga untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelajaran apa ya namanya, lebih ke edukasi bahasa Jepang gitu. Ini ada e-learningnya dan juga yang pembelajaran kursnya yang offline gitu, itu di manage oleh Odoo gitu, menggunakan Odoo. Ada juga perusahaan Jepang yang bergerak di bidang trading, teman-teman. Di sini ada bea cukainya dan lain-lain. Nah, ini juga ada Hasnur Group. Kita menggunakan atau mereka menggunakan Odoo untuk mensupport bisnisnya gitu ya. Nah, sekarang lagi proses implementasi di anak perusahaan Hasnur Group, yaitu di MSU Logistik ya. Itu mungkin buat teman-teman di Kalimantan mengenal gitu ya, perusahaan Hasnur Group ini perusahaan yang lumayan besar gitu ya di sana. Oke. Ini bergerak di bidang tambang batu bara dan kita implementasinya itu di perusahaan logistiknya gitu ya, di perusahaan logistik di MSU gitu. Ada juga Kasai Taxi, ini perusahaan Jepang juga. Kita implementasikan sistem ini untuk kebutuhan HR, teman-teman. Nah, kita juga ada rekanan dengan Arkana. Kita biasa supply manpower untuk training. Biasanya Arkana melakukan atau ada kegiatan training gitu ya. Ada kegiatan training buat fungsional, dan juga ada kita juga support buat Arkana beberapa project yang lumayan berat gitu ya. Nah, juga ada PinPay Money, kita integrasi dengan PinPay. Terus ada Pajajaran Toserba, ada QDenki, ini mungkin harus jadi kebanggaan kita ya. Ada ratus produk lokal yang sangat membantu buat ibu-ibu dan bapak-bapak ya kebutuhannya. Ada Sahabat Ternak juga, ada PGI, perusahaan gas gitu ya. Ada apotek juga bisa Bapak Ibu gitu ya. Buat apotek ini sangat membantu sekali gitu ya. Ada Panca Teknik, terus ada Rasidu dan Mini Gold gitu ya. Jadi berbagai macam ya. Berbagai macam yang kita bisa implementasikan. Mungkin kalau kita bahas semua tentunya nggak selesai dalam waktu sebentar gitu ya. Oke, mungkin kita masuk ke demo. Nah, demo, jadi Odoo ini ada dua versi, teman-teman. Yang pertama versi Enterprise, yang saya install ini adalah versi Enterprise. Yang kedua adalah versi Community. Bedanya di mana? Nah, bedanya di versi Community untuk accounting dan beberapa fitur lainnya atau modul lainnya itu nggak ada. Jadi kita harus mencari software pihak ketiga gitu ya. Software pihak ketiga untuk diinstalkan sebagai add-on gitu. Tapi nggak masalah seperti itu. Nggak masalah seperti itu. Cuma masalahnya kalau menggunakan sistem yang community, teman-teman harus menyiapkan server. Nah, itu ya nanti kita akan bahas kenapa harus menggunakan yang enterprise gitu ya. Bukan saya lebih condong ke enterprise, bukan enterprise itu harus bayar gitu license-nya, tapi nggak masalah, nanti kita hitung-hitungan gitu ya. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan menggunakan community tadi yang pertama, kita harus menyiapkan server. Nah, kalau misalkan teman-teman udah punya server di perusahaannya atau di perusahaannya, nanti tinggal diinstal, nggak masalah seperti itu. Dan kita tidak kena license bulanan gitu ya atau tahunan gitu. Jadi free lah gitu. Itu pun mau kita custom seperti apa itu bebas gitu ya. Yang penting teman-teman punya partner untuk
melakukan customisasi gitu. Kalau bisa sendiri juga nggak masalah. Oke, itu mungkin ya perbedaannya. Nah, sayangnya kalau misalkan server lokal, teman-teman harus memiliki IP address kalau agar bisa diakses di luar gitu. Dan itu pun banyak sekali rintangannya gitu. SSL yang nggak update lah, nanti akan masalah gitu, nggak bisa diakses. Terus belum kalau ada electrical shutdown, belum ada masalah hardware gitu, tiba-tiba mati gitu. Nah, lebih baik teman-teman menggunakan jasa server cloud gitu. Mending mau pakai Amazon, mau pakai Google, mau pakai Niaga gitu, boleh bebas gitu. Tapi yang kami sarankan lebih enaknya menggunakan yang sudah terkenal gitu, yang udah punya kapasitas lah gitu. Oke. Nah, itu pun harus bayar teman-teman kalau menggunakan community, terus kita harus bayar di cloud dan lumayan harganya gitu ya. Nah, saya sarankan teman-teman menggunakan enterprise karena sangat murah sekali harga biaya enterprise-nya pun. Untuk ketika video ini dibuat itu masih harganya 13,6 atau 9 gitu ya. Jadi per user per bulannya. Nanti tinggal dikalikan setahun. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan yang enterprise, kalau $14 aja ya, $14 anggap, $14 tinggal dibagi 30 hari gitu. Jadi rata-ratanya berapa tuh? Nggak nyampe 20.000 ya teman-teman. Jadi anggap aja beli bakso lah tiap hari lah gitu ya. Buat sistem ini, atau teman-teman dari bisnisnya itu bisa disimpan, ditabungkan untuk depresiasi atau amortisasi sistem gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Nah, kita enterprise itu teman-teman, yang pertama kalau tidak melakukan customisasi, jadi servernya gratis gitu ya. Jadi kalau ada update ke versi yang terbaru, itu teman-teman bisa langsung update gitu, karena tidak ada customisasi. Jadi kalau nanti ini kan versi 16 nih, yang pertama kali, maksudnya yang ketika video ini dibikin gitu ya, ketika ada update ke 17 atau ke 18, nah itu teman-teman bisa upgrade gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke, kita masuk ke demo ya. Bagaimana powerfulnya sistem ini. Kita pelajari dulu di depan. Sebenarnya ini ketika kita nanti di sini alamat, oh ya, mungkin ini satu-satunya biaya yang di luar gitu ya, di luar sistem. Nanti kan kalau ketika instalasi tentunya perusahaan kita menjadi subdomain. Tapi kalau misalkan kita install website, nggak enak dilihatnya gitu ya. Kok websitenya subdomain dari perusahaan penyedia software ini gitu. Nah, nanti tinggal beli SSL dan domainnya, teman-teman. Beli domain paling 150 gitu ya untuk .co.id. 250 lah kalau paling mahal. .co.id. Terus mungkin nanti cuma beli SSL gitu buat security socketnya gitu ya. Agar bisa dibuka di HTTPS gitu. Karena kalau enggak HTTPS, email atau website teman-teman itu akan di banned gitu, akan tidak tampil di Google atau di browser lah gitu ya. Oke, mungkin itu biayanya. Nanti kalau kurang jelas nanti tinggal di japri aja atau tinggalkan komentar di bawah ya. Oke, saya akan jelaskan dulu di menu ini. Ini adalah menu halaman modul-modul teman-teman. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menyoroti yang di atas sini. Ini adalah user yang mengakses gitu, yang udah login dan udah mempunyai akses gitu ya. Di sini ada
konfigurasi atau Google Studio karena saya menginstal Odoo Studio gitu ya. Jadi bisa melakukan kustomisasi berdasarkan Odoo Studio. Oke, di sini ada notifikasi ketika ada aktivitas yang membutuhkan kita. Misalkan ada yang perlu di-approve gitu ya, itu akan ada notifikasi. Segala macam yang dibuatkan atau dimention kitanya, user administrator ini, itu akan ada tampilan di sini seperti ini ya. Nah, kalau ini berarti ada message ke kita gitu. Ada chat ke kita. Nah, enaknya ini selain dari chat, teman-teman, kita bisa video call. Bisa video call seperti ini, bisa ke conference juga gitu ya. Oke. Bisa video meeting gitu. Bisa kita meeting dengan tim gitu ya. Terus selain dari itu kita bisa selain dari video call ya, ini coba turun. Oke, dibiarin aja. Oh, ini kita blok dulu aja, tadi close aja. Oke. Itu yang pertama. Nih kalau yang ini itu menu administrator, teman-teman. Nanti bisa melakukan konfigurasi berbagai macam hal dengan ngeklik ini gitu ya. Ini discuss sama dengan yang di atas. Kalender, teman-teman udah punya kalender sendiri. Di sini kita bisa membuat agenda meeting dan lain-lain gitu ya. Dan ketika ada tim kita yang mau pengen kita lihat agendanya hari tersebut ada atau tidak, kita bisa klik everybody gitu ya, everybody calendar. Oke, mungkin itu teman-teman yang ini knowledge nanti seperti SOP seperti itu ya, seperti SOP yang kita bisa tempelkan di semua modul. Nah, ini ada kontak ini berisi kontak-kontak semua klien kita, semua karyawan kita ada di sini gitu ya, dan semua vendor kita juga ada di sini, semua kontak pokoknya. Oke, di sini ada CRM. Di CRM ini kita bisa, kalau misalkan teman-teman pernah belajar mengenai funneling gitu ya. Nah, funneling itu sebenarnya bagian inti dari proses prospek gitu. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar 5 strategi untuk meningkatkan profit gitu ya. Nah, salah satunya itu meningkatkan prospek gitu ya. Nah, bagi banyak sekali teman-teman yang dijual oleh para coach, mereka memberikan tarif mahal, ilmunya yaitu cuma 5 strategi untuk meningkatkan profit, atau mereka bilang turnaround bisnis gitu ya, untuk melakukan turnaround sebuah bisnis. Dan emang dampaknya sangat luar biasa teman-teman. Kalau misalkan ada coach yang berbicara seperti itu, tidak ada salahnya untuk ikut pelatihannya teman-teman ya. Terus yang kedua, kita bisa melakukan efisiensi dengan 5 strategi gitu. Nah, oke, balik lagi ke yang tadi, ke 5 strategi untuk meningkatkan profit. Nah, salah satunya itu meningkatkan prospek teman-teman. Nah, di sini di CRM itu kita bisa membuat prospek. Nah, tinggal diklik organisasi atau kontaknya siapa, calon customernya, terus opportunity-nya apa, emailnya siapa, nomor teleponnya apa, aspek revenue seperti apa, dan tinggal kasih notif gitu ya. Nah, ketika udah dibuat teman-teman, oke. Saya akan jelasin di dalamnya dulu ya. Nah, ini kebutuhan oli nih, expected revenue-nya misalkan 1 gitu ya, 1 miliar gitu ya. Probability-nya karena ini baru mungkin masih 0. Customer-nya namanya Nusa TTC Engineering, terus email marketingnya ke heru@cirocasystem.id, nomor teleponnya sesuai dengan nomor Pak Heru gitu ya. Salesperson-nya, nah karena saya di sini yang membuat atau loginnya sebagai administrator, nanti dia otomatis salesperson-nya itu administrator gitu.
Kalau nanti teman-teman yang membuatnya itu adalah salesperson yang bersangkutan gitu ya, itu akan disesuaikan dengan yang login gitu. Nah, expected closingnya kita bisa tentukan tanggal berapa gitu, tanggal sekian misalkan, ini udah bintang 3 lah gitu ya. Tagging ini juga bisa dibuat ini nih, bisa dibuat tagging untuk menganalisa nantinya gitu ya. Kita bisa bikin tagging sesuai dengan keinginan kita gitu. Kita bisa ketikin dan create new gitu. Oke. Nah, note-nya untuk kalau nanti kita setelah meeting gitu ya, butuh catatan, tinggal dicatat di internal note gitu. Kalau ini extra information, jadi kalau udah dapet detailnya tinggal dilengkapi gitu ya teman-teman. Oke, ini ada add property nih, seperti ini. Nanti tinggal ditambahkan, lihat aja. Terus di sini ada meeting. Kalau udah mengirimkan quotation, kita juga ada quotation di sini teman-teman. Kalau kayak kita buka meeting dulu ya. Nah, seperti ini meeting quotation. Terus kita edit dulu nih biar kelihatan. Nah, email ini akan dikirim ke administrator, terus administrator Tetsu tinggal tambahin lagi ke siapa gitu ya. Kirim email gitu. Terus meetingnya cuma 2 jam dari jam dari jam 7 sampai dengan jam 9 gitu. Itu tinggal diisi aja sih sebenarnya. Di sini jamnya nanti berubah sendiri. Misalkan mau jam 10 gitu. Jam 10. Oh, bentar, bikin aja lah. Jam 10. Oke. Dia akan ngisi sendiri 3 jam gitu ya. Mau nggak all days juga ya gitu. Online appointment apa bukan, terus kasih deskripsi. Nah, remindernya kita bisa setting berdasarkan kebutuhan gitu ya. Nah, nanti locationnya di mana, kalau misalkan mau video call, URL-nya tinggal ditambahkan gitu ya. Kalau mau dikasih tagging untuk menganalisa juga boleh dikasih tagging. Oke, kita save and close gitu ya. Oke. Masuk lagi ke sini teman-teman. Di sini kita mengirimkan quotation, tinggal create quotationnya. Ini kebetulan udah ada quotationnya. Jadi nanti akan mengambil sendiri Nusa Toya Tetsu gitu ya. Tetsu, invoice address-nya kemana, delivery address-nya kemana. Karena berdasarkan pengalaman kami, invoice address dan delivery address juga kadang-kadang berbeda gitu ya dengan customer kita gitu. Nah, kalau misalkan kita mau ngasih expire quotation ini, tinggal ditambahkan quotationnya expire tanggal berapa gitu ya. Quotation date-nya ini akan otomatis. Price list menggunakan public price list. Mungkin teman-teman bisa ini ya, membuat price list untuk perusahaan tertentu gitu. Itu misalkan olinya harganya sekian. Tapi kalau untuk perusahaan yang memang volumenya besar, itu price listnya menggunakan price list yang lain. Itu bisa sekali gitu ya. Nah, payment term ini kita bisa setting payment termnya 15 hari kah, 30 hari, atau segera gitu ya. Atau terserah teman-teman nanti dibuatkan sendiri gitu ya. Nanti kita akan coba perlihatkan gitu. Nah, tadi di depan itu ada saya bilang ada SOP ya, ada modul SOP. Nanti tampilnya di sini teman-teman. Sebenarnya dia butuh apa gitu. Sales marketing misalkan. Oh, sales marketing tuh yang kayak gimana? Sales playbook bisa dicek gitu ya. Oh, nanti SOP-nya teman-teman tinggal dimasukkan gitu. Oke. Ini masuk lagi ke dalam ya seperti ini. Terus ada send message, ada log note, ada aktivitasnya gitu. Nah, ini aktivitas ini kita bisa melakukan call meeting atau order upsell atau apalah gitu ya, atau permintaan tanda tangan atau masuk ke grand portal gitu. Due date-nya kapan, assign-nya ke siapa gitu ya. Kalau misalkan perlu di email atau di call gitu ya, nanti akan tampil di orang yang bersangkutan seperti di sininya gitu. Oke, nah kalau log note itu
ini untuk internal. Kalau log note misalkan minta ditandatanganin oleh siapa gitu ya, tolong tanda tangan bos. Nah nanti tinggal di mention bosnya siapa, bos Heru misalkan gitu ya, tinggal log gitu. Ini nanti di internal nih. Nah ke email juga dia akan mengirimkan email tuh dari sistem ini gitu kalau di setting konfigurasi mail servernya. Oke, kalau merah seperti ini artinya belum terkirim teman-teman. Nah, nanti kita bisa attach juga di sini lampiran-lampirannya seperti itu, bisa PDF bisa apa gitu ya. Kalau ini tinggal di close. Oke, tinggal ditutup. Nah, atau di mention ini ditambahin. Kalau tadi kan ini di si Pak Heru di mention gitu ya. Kalau misalkan mau diliatin sama yang lain, tinggal add follower gitu. Nah, kalau ini akan nge-mention ke perusahaan tersebut juga. Jadi mentionnya ke perusahaan ini, itu akan sistem akan mengirimkan email gitu ya. Kalau perlu ada icon-icon seperti ini biar lucu, atau ada lampiran gitu tinggal dilampirkan gitu ya. Ini seperti itu. Nah ini juga ada attach file, bisa di attach gitu ya selain di atas. Oke. Nah kalau sudah teman-teman, oke ya. Sebelum ke sana saya ingin menjelaskan mengenai otomatisasi sistem ini terhadap accounting. Jadi biar nggak kemana-mana dulu gitu ya. Order line ini, oke kita masuk ke sini. Ini oli mesin, kurang n, xxxx gitu ya. Nah teman-teman di sistem ini kita bisa melakukan setting nih dari sales ke master data inventory atau master data product gitu ya. Biasanya kan dari sales bisa menawarkan produknya gitu ya, membuat master data produk, ataupun kalau misalkan di manufaktur tentunya orang engineering gitu ya. Kita dapat dari sales itu mendapatkan RFQ dari konsumen, nanti kirimkan ke engineering akan menganalisa produksinya seperti apa, membutuhkan bahan berapa dan lain-lain gitu ya, sehingga akan didapatkanlah COGS-nya gitu, cost of goods sold-nya gitu. Oke, nanti tinggal dibuatkan master datanya oleh engineering gitu. Nah untuk pembuatan master data ini ada di hampir semua modul gitu ya. Hampir di semua modul ada master data. Nanti bisa ditutup aja kalau misalkan memang nggak boleh semua orang bikin master data gitu ya. Tinggal ditentukan apakah di engineering, apakah di logistik, apakah di bagian PPIC atau di manufaktur gitu ya. Oke. Nah, di atas ini adalah smart button teman-teman. Oke, di atas ini adalah menu. Jadi kita ketika klik linknya itu nanti akan balik lagi ke SO gitu ya. Ini buat save, ini buat dikembalikan atau dibatalkan. Ini ada action bisa arsip, duplicate, delete, atau generate process report gitu ya. Seperti itu. Ini ada create itu berarti kita akan membuat master data baru gitu. Oke, ini bisa ngeprint label, update quantity, ada juga replenish atau nge-replace atau refresh stok gitu ya. Kita kan di sini kalau kita lihat on-hand-nya kosong, forecast-nya juga kosong. Sedangkan minimumnya itu ada 100, maksimumnya ada 300 gitu. Ketika replenish ini akan nge-trigger kalau ini statusnya can be sold dan can be purchased. Berarti dia akan ini buy. Tapi kalau misalkan kita checklist manufaktur, ini di unchecklist, dia akan membuat manufaktur order teman-teman gitu ya. Karena ini adalah can be purchased dan di sini status inventory-nya buy, berarti akan membeli ke vendor oli gitu. Harganya sekian, lead time delivery-nya tuh 1 hari gitu ya. Oke, yang ini adalah smart button teman-teman.
Ini ada extra price. Ini ketika kita klik go website dan barang ini bisa kita jual di toko online kita. Nah, ini di sini ada on hand unit. On hand yaitu berarti 0 atau stok on hand-nya. Ini ada forecast. Nah, forecast ini ketika kita memiliki stok 0 dan sudah ada sales sebanyak 100 misalkan, tentu forecast itu akan minus 100 gitu. Atau kita sudah beli 100 sedangkan stoknya 0, salesnya belum ada, maka di sini forecastnya akan 100. Karena ini belum ada pembelian dan belum ada sales juga, maka unit forecastnya 0 gitu ya. Nah, di sini ada in out. In out ini mungkin kalau di gudang itu lebih ke stokat gitu ya, stokat inventory atau stokat produk lah gitu ya, kartu stok lah gitu ya. Nah, ini minimum dan maksimum. Nah, ini enaknya kita bisa menentukan minimum dan maksimum, teman-teman. Minimum dan maksimum stok ini ketika menyentuh angka minimum, sistem ini akan membuatkan kalau ini can be purchased, berarti dia akan membuatkan draft purchase order gitu ya. Kalau nanti sumbernya itu dari manufaktur, dia akan membuatkan manufacturing order gitu. Nah, kalau manufacturing otomatis harus punya bill of material kalau dia sebagai parent product gitu. Nah, apa sih parent product gitu ya? Nah, itu adalah produk induk yang kita jual gitu. Nah, dari parent product itu tentu punya turunan. Turunannya itu biasanya kalau di teman-teman manufaktur disebutnya WIP, work in process gitu ya. Jadi barang A digabung dengan barang B menjadi barang AB gitu. Nanti di bawah lagi misalkan barang AB digabung dengan C menjadi barang ABC gitu. Nah, sampai dengan finish good nantinya. Kalau mungkin yang gampang diingat, misalkan kita mau produksi botol minuman mineral gitu ya. Nah, tentu botolnya itu kan terbuat dari biji plastik gitu ya. Nah, biji plastik itu ketika diinjek atau di molding atau di blow, kalau di blow nanti akan jadi botol gitu, botol induknya. Nah, ketika kita assembly si botol itu dengan label, maka menjadi WIP botol plus label gitu ya. Ketika kita buatkan tutupnya, mungkin kalau kita jualnya ke pabrik minuman gitu, tentu saja antara tutup dengan si botolnya itu akan dipisah gitu ya. Nah, nanti mungkin ini udah bisa dijual antara botolnya dengan tutupnya gitu ke perusahaan minuman tersebut. Tapi kalau perusahaan minuman otomatis kalau dia produksi sendiri botolnya, berarti dia harus produksi botol, produksi label, produksi tutup, dan ditambahkan air gitu ya, sehingga menjadi satu kesatuan, satu pieces gitu. Tapi belum sempurna ketika barang tersebut belum di packing gitu ya. Jadi nanti 10 botol, 10 label, misalkan kalau satu dusnya itu isinya 10 atau ya isinya 10 aja gitu ya. Nanti berarti harus ada 10 botol, 10 label, terus 10 tutup botol, terus 600 mili kali 10 gitu ya. Berarti 6000 mili gitu. Air. Nah, itu ditambahkan satu dus menjadi satu produk air dalam kemasan dus gitu ya. Gitu. Entah nanti jualnya satuan atau dusan gitu. Bisa seperti itu. Nanti kita belajar ke sana ya, pelan-pelan. Oke, di sini ada Echo. Nanti kita bahas karena sebenarnya penting tidak penting ini fitur-fiturnya. Ada putway rules, ada quality point, ada sold atau produk yang sudah terjual, atau ada history berapa yang sudah kita purchase gitu ya.
yang sudah kita beli gitu ya. Ya mungkin seperti itu untuk di smart buttonnya. Di sini ada fotonya. Siapa tahu kita lupa gitu dari oli mesin ini. Terus di sini ada checklistan. Nah, teman-teman bisa di hover aja ke sini biar mouse hovernya bisa keluar. Terus di sini ada general information. Nah, untuk informasi ini produk tipenya storable. Jadi di sistem ERP sudah menyiapkan ada produk consumable, service, dan storable. Nah, kadang-kadang teman-teman salah membuat definisi gitu ya. Barangnya itu sebenarnya kita akan manage secara stok, tapi malah dimasukkan ke consumable. Seharusnya kalau misalkan mau dikontrol stoknya harus masuk ke storable gitu. Kalau masuk ke consumable artinya kita beli emang kita harus receipt dan inventory stoknya tidak diakui lagi sebagai storable gitu ya. Begitu juga ketika kita menjual produk storable teman-teman. Jadi kita ada deliverynya tapi kita tidak maintain untuk produknya gitu ya. Nah, ada service itu berarti kita nggak perlu, ketika kita dapat order ya kita nggak perlu ngirim delivery order gitu, tinggal tagih aja gitu. Yang penting ada dokumen-dokumen penunjang untuk menagih gitu ya. Oke, karena kita storable gitu ya. Nah, invoice policy ini di sini udah ada dikedepankan, ada order quantity dan ada delivery quantity gitu ya. Nah, kalau order quantity itu berarti begitu kita dapat orderan, kita bisa tagihkan berdasarkan PO tersebut gitu. Purchase order yang kita terima atau kalau kita terima berarti jadi sales order ya. Nah, nanti kita bisa tagihkan berdasarkan sales order yang kita terima gitu. Semuanya full. Nah, kalau delivery quantity berarti kita hanya bisa nagih ke konsumen kita berdasarkan barang yang sudah kita kirim. Ataupun kalau misalkan ini kita purchase, mereka atau billnya itu bisa ditagihkan ke kita berdasarkan barang yang sudah kita terima gitu ya. Mungkin seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke unit UOM ya. UOM ini UOM satuan produk ini, dan kalau misalkan belinya itu kayak tadi tuh, misalkan kita mau jual per botol tapi belinya itu per dus, nanti tinggal didefinisikan ini dus berapa pieces dalamnya gitu. Biasanya ada dus, kalau di retail tuh ada dus selusin, ada dus 20 pieces, ada dus 40 pieces gitu ya. Jadi definisikan gitu ya. Nanti kita belajar di situ. Oke, kita masuk ke sini. Ini masuknya ke kategori, ini bukan ke kategori produk ya. Tapi di unit ini precisionnya bisa 0,01 gitu, dan ini statusnya aktif. Oke, kita masuk lagi sini. Nah, di sini ada internal note. Nah, kalau misalkan kita perlu memberikan note, ya silahkan dikasih internal note gitu ya. Ada juga sales price. Sales price-nya kita tinggal isi. Ini misalkan 45.000 gitu ya. Oke, terus untuk cost-nya kita masukkan 20.000 misalkan. Oke, per unit. Nah, ketika kita bisa lihat di sini ada produk kategori teman-teman. Nah, produk kategori di sini ada all, ada delivery, ada expense, ada sellable gitu ya. Nah, teman-teman bisa dimasukkan ke kategori mana, ataupun kategorinya kita bisa buat gitu ya. Oke teman-teman, di sini ini ada hubungannya dengan akuntansi. Ini tadi kita ngomongin dari sales gitu ya. Dari sales berhubungan dengan master data produk. Master data produk berhubungan dengan tadi itu di bagian gudang harusnya ya, atau di bagian engineering gitu, atau di bagian PPIC. Itu membuat master data produk. Nanti kita nyambung lagi ke master data produk lagi. Oke, kita overview dikit mengenai
produk kategori teman-teman. Nah di sini ada produk kategori, terus bisa ke parent kategori. Misalkan ini adalah oli gitu ya. Itu aja dibikin oli dan parent kategorinya itu all gitu. Bisa seperti itu. Terus di sini bagusnya itu ada untuk akun income itu langsung dimasukkan ke income sales gitu. Dan kita coaknya bisa pilih nih, penjualan oli masukin ke coak khusus boleh, atau langsung ke general aja ke sales gitu juga boleh. Nanti kalau misalkan ada expense, ini masuknya ke mana nih? Ini masuknya ke COGS kalau di sini ya. Nah, kalau misalkan kita costing metodenya FIFO, sistem akan membuatkan metode PIFO gitu. Tapi kalau misalkan nanti di sini ada rata-rata cost, nanti akan dirata-ratakan. Nah, tadi saya kan tulis tuh angkanya itu 20.000. Kalau PIFO pasti nggak kepake itu. Jadi berdasarkan pembelian mana yang awal, itu costnya akan berdasarkan itu gitu. Ya, ketika ada pembelian berikutnya harganya beda, dan stoknya sudah yang lama itu udah habis, dia akan otomatis menggunakan stok yang baru gitu. Oke, mungkin seperti itu. Nah, jangan lupa setting inventory valuasinya ke automate. Kalau teman-teman pengen masih pengen manual gitu ya, pengen ERP Odoo serasa software accounting yang hanya accounting atau enggak berbentuk ERP lah gitu, ya silakan menggunakan manual gitu. Nanti inventory stoknya, costnya itu di input manual gitu ya teman-teman, dibikin jurnal sendiri gitu. Tapi kalau automate nanti stok valuasinya juga otomatis gitu ya dibuatkan. Terus nah ini stok valuasinya atau stok of name-nya nanti masuknya ke coak mana, bisa dimasukkan. Terus stok jurnal juga masuknya ke inventory valuasi kalau di sini otomatis. Nah, stok input akunnya itu ketika gini, stok input dan stok output ini kan ditampungnya di stok interim teman-teman ya. Jadi ketika kita membeli produk, kan mereka ngirim dulu tuh ke kita barangnya, belum ada invoice kan ketika mereka ngirim. Nah, ada juga kasus seperti itu maksudnya. Ada yang ketika mereka ngirim belum ada invoice, ada juga yang kiriman plus invoice gitu ya. Tapi banyak yang mereka ngirim dari vendor kita itu, dari supplier kita, mereka ngirim belum ada invoice-nya. Nah, dari segi aset sebenarnya itu udah ada tuh ke kita, di sistem kita udah ada. Tetapi dari segi hutang itu kan belum diakui sebagai hutang, wong tagihannya belum ada gitu. Nah, nanti ditampungnya di stok interim gitu, atau kalau di kita mungkin barang belum ditagih gitu ya, barang belum ditagih masuknya ke stok interim. Begitu juga ketika kita mengeluarkan barang ketika tidak ada invoice yang dilampirkan pada saat pengiriman barang, maka stoknya keluar. Nah, selisihnya itu akan ditampung di stok interim. Nah, ketika kita mengeluarkan invoice, berarti itu akan dianggap sebagai piutang kita gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi begitu pentingnya ya konfigurasi di kategori produk ini. Jadi teman-teman bisa melakukan banyak hal dengan kategori produk ini. Nah, ini yang menggunakan kategori produk ini ada 6 produk gitu ya. Ini seperti itu. Kita lanjut lagi ke master data produk. Nah, sales price-nya kita bisa tentukan misalnya 45.000 gitu ya. Tax-nya kita bisa tentukan ada atau tidak. Nah, cost-nya karena tadi automate ini boleh dikosongkan teman-teman, karena mubazir, karena sistem ini akan menghitung secara otomatis gitu, nggak mempedulikan dengan yang ada di depan seperti itu. Ini produk kategorinya all. Internal reference itu adalah part number internal. Terus ada barcode kalau ada barcode-nya. Terus
produk tagnya tinggal di tagging gitu ya. Begitu teman-teman. Mungkin seperti ini untuk master data produk. Kita balik lagi ke sales order. Oke, kalau melihat seperti ini ada orderan 1000 tapi stoknya 0 ya teman-teman. Oke, kita tinggal send by email, nanti mereka approve, dan itu pun juga bisa ditandatangan digital, dan akan kalau mereka approve akan ada notifikasi ke kita di bawah bahwa itu sudah di approve gitu. Terus ada confirm. Oke, kalau sudah oke, tinggal confirm gitu. Nah, kalau confirm teman-teman, kita bisa buat invoice atau send by email untuk SO-nya ini, atau send performa invoice. Nah, sebenarnya sebelum dari itu kan ini berdasarkan delivery ya. Nah, delivery-nya oke, ini di CRM sebenarnya ada seperti ini karena dia tadi udah melewati CRM, masuk ke sales, dan sekarang bagian gudang gitu. Sebenarnya nggak mesti ke sana juga sih. Sales punya sendiri gitu. Di sini kan ada nih sales ordernya Oli nih gitu ya. Terus di sini yang tadi kita buat itu berarti ini nih. Oh, udah tadi yang tadi bentar. Oke. Di sini salesnya. Terus di gudangnya karena itu udah delivery berarti harusnya ada di sini nih. Oh, today jam 23 video ini dibuat itu jam 11 malam teman-teman ya. Oke, di sini ada operation. Nah, harus kita jual atau harus kita kirim itu 1000, dannya kosong tapi stoknya nggak ada teman-teman. Itu ya. Nah, oke, kita masuk ke oli mesin ini. Sebentar. Oli mesin inventory-nya oke, forecast-nya minus 1000. Minimumnya 100 dan maksimumnya 300. Oke, kita masukin ke run scheduler. Oke, ini product operation replenish. Sebentar. Oke, berarti udah masuk. Di sini harusnya di PO ada draft nih. Today. Oh, sebelumnya juga ada nih. Oh, harusnya replenish gitu ya. Today itu butuh 1000 kuantitinya. Gitu, unit price-nya 120.000. Totalnya 120 jutaan gitu ya. Tinggal confirm order. Nah, maka di gudang itu sudah ada nih barang yang harus di receive gitu. Udah ada 3 nih. Kita tinggal klik. Oh, ini dari PO 02. Oh, kan. Oh, belum masuk sini ya. Oh, ini. On hold, if order. Sebentar, kita di purchase. Receipt oli mesin validate. Otomatis 1000. Dan di sini ini tadi harusnya ketemu ya. Oke, tadi 3, sekarang udah tinggal 2. Oke, berarti kalau kita kirim barangnya ke ini, ke partner kita oli mesin, nah sekarang udah ada 1000 nih. Dan di inventory pun harusnya udah ada 1000. Di sini on hand-nya 1000, forecast-nya 0 karena udah punya stok 1000 dan ada penjualan 1000, jadi nanti forecast-nya 0 gitu. Oke, kita berarti tinggal kirim nih validate.
gitu. Nah, DO-nya tinggal di print gitu, teman-teman. Oke, sebentar. Biasanya kalau di localhost saya itu agak loading gitu ya. Oke, teman-teman tinggal print DO-nya gitu, surat jalannya. Nah, surat jalan konfigurasinya nanti kita bahas gitu ya. Oke, kalau seperti ini berarti sudah tuh, kita udah ada sales sebanyak 333 juta, sudah dapat PO-nya 1000, delivery 1000, dan belum ditagih, teman-teman. Nah, di sini create invoice. Oke. Ini kalau misalkan mau pakai DP, payment berapa persen, itu bisa pakai ini. Kalau misalkan ini fixed amount, tinggal bikin fixed amount. Kalau misalkan reguler, kita tagihkan semua. Oke. Nah, ini sudah ada nih invoice-nya, teman-teman deh. Nah, ini masih draft, belum di confirm. Oke, kita confirm. Nah, kalau udah di confirm, sebenarnya di bagian accounting udah bisa ngeliat tuh. Nah, di customer invoice gitu ya. Today ada 330 juta. 33 juta gitu ya. Ini tinggal register payment. Kalau udah dapet, udah diterima, masuknya ke bank mana, metodenya seperti apa bank transfer atau apa, ini baru satu. Master datanya nanti bisa ditambahkan, amountnya berapa, payment date-nya kapan, memo invoice-nya berapa. Tinggal get payment. Kalau sudah diterima, oke deh, ini in payment gitu. Nanti kalau di in payment harusnya ada rekonsiliasi gitu ya. Nanti di rekonsil, tinggal direkonsil lagi, nanti udah di payment gitu ya. Oke, sebenarnya sih itunya tinggal di stage-nya tinggal dibuatkan. Oke, ini fitur-fiturnya teman-teman sampai dengan e-faktur ada ya kalau di enterprise. Oke, jadi seperti itu. Jadi laporan keuangan dari mulai sales, purchase, inventory, dan accounting dalam satu video ini kita udah selesai, teman-teman ya. Di sini ada customer invoice-nya, ada vendor bill-nya, ada cash-nya, ada banknya, ternyata udah masuk uangnya ya. Tinggal import statement gitu atau online rekonsiliasi gitu. Nah, tinggal direkonsil gitu ya. Mungkin seperti itu teman-teman, di video kita kali ini. Kita akan lanjut nanti mungkin dengan manufaktur atau dengan HR gitu ya. Apa saja yang bisa kita manfaatkan di sistem ini gitu ya. Jadi kembali lagi teman-teman, sistem ini hanya teman-teman butuhkan license-nya saja. Yang kedua, teman-teman memang perlu domain, walaupun nanti community juga perlu domain, perlu SSL juga. Nah, ini perlu domain dan SSL dan tidak perlu server gitu ya. Yang penting teman-teman menggunakan fitur yang standar dari Odoo atau standar dari ERP ini. Nah, bagaimana apa aja sih fitur-fiturnya yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Saya tadi ngomongin masalah di trading, terus yang tadi kita udah sampaikan tradingnya, terus ada manufaktur gitu, ada retail, ada e-commerce dan lain-lain. Nah, ini teman-teman, jadi masih banyak yang belum saya install gitu ya di perusahaan di server ini gitu ya, di lokal saya ini. Jadi masih bisa diinstal banyak banget gitu ya yang kita bisa install dan bisa kita manfaatkan. Bahkan barcode system juga udah ada. Jadi jangan khawatir teman-teman,
sistem ini sangat murah sekali gitu ya, murahnya kebangetan emang. Nanti kalau butuh informasi lebih lanjut silahkan hubungi saya gitu ya, atau ke jidokasystem.co.id. Nah, jidokasystem.co.id itu adalah partner resmi dari perusahaan ini, teman-teman. Ya, perusahaan ini berasal dari Belgia dan kita sudah menjadi partner resminya perusahaan tersebut gitu ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman untuk demonya. Dan quick start untuk metodologinya, untuk implementasi tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama, kita perlu menggunakan standar dari software tersebut untuk mempercepat proses implementasi, untuk agar ya, implementasinya lebih murah gitu ya. Terus delivery fast gitu, lebih cepat go live-nya gitu ya, affordable gitu implementasinya. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan besar kita dari sales itu kita akan membuat qualification dulu gitu ya, customer validasi kebutuhannya apa aja. Terus yang udah ini kalau udah oke, nanti masuk ke kick off project gitu ya. Kick off project maksudnya di sini tuh udah ada ide kaizen, kualifikasinya itu dimasuk nggak kualifikasi kaizen tersebut gitu. Terus budgetnya oke enggak gitu, divalidasi. Kalau udah oke, budgetnya masuk, aktivitasnya juga masuk. Nah, baru kita ada agreement gitu ya, ada agreement, ada DP dan lain-lain. Kalau misalkan perlu didampingin sama Jidoka. Tapi kalau nggak perlu didampingi sama Jidoka, nanti tinggal bilang aja ke Jidokanya, saya nggak didampingi dulu, nanti untuk pembelajarannya menggunakan e-learning gitu ya, minta disupport e-learningnya, nanti kita akan support. Yang penting teman-teman, syaratnya omsetnya masih UMKM ya. UMKM itu tentunya yang patokan kita yang misalkan di bawah 1 miliar lah omsetnya gitu ya. Kalau udah 1 miliar ke atas ya kita juga kan perlu menggaji karyawan gitu ya. Jadi jangan mau gratisan aja gitu, biar berkah ilmunya dan berkah sistem yang diimplementasikannya. Nah, kita kalau sudah ada MOU dan ada agreement, biasanya kita ada kick off kalau mau didampingi sama kita. Nanti dari kick off ini kita akan membuat desain atau business requirement development gitu ya, BRD gitu ya. Nanti kalau sudah membuat BRD, terus kita akan realisasikan berdasarkan flow proses bisnis teman-teman atau yang diinginkan gitu ya. Nanti kalau udah oke, kalau misalkan nggak ada customisasi ya tinggal dijalankan aja. Tapi kalau misalkan ada customisasi itu memang nanti konsekuensinya teman-teman, kalau ada customisasi itu perlu server luar atau server Odoo tapi eksklusif gitu, nggak bisa digabung dengan yang tadi yang standar. Nanti ada testing, kalau misalkan standar gitu ya, paling konfigurasi aja, kita bantu konfigurasi dari tutorial gitu. Nanti ada testing, harus testing fase validasi, pengecekan. Kalau kita bilangnya SIT, nanti tinggal training ke user. Teman-teman kan kalau misalkan mau mandiri silahkan, tapi kalau misalkan perlu training ke user, kita ada paket untuk training itu per orangnya kalau nggak salah 6,5 jutaan untuk per orang trainingnya gitu ya, untuk fungsional. Kalau kurang dari 5 orang, tapi kalau misalkan lebih dari 5 orang tinggal negosiasi gitu ya. Terus langsung go live, nanti go live, udah projectnya udah oke. Kalau misalkan ada feedback apa aja yang belum dikonfigurasi, dicek lagi teman-teman konfigurasinya. Nanti kalau itu sih bisa mandiri gitu ya, bisa mandiri. Kalau misalkan butuh bantuan juga nggak apa-apa, yang penting ada support maintenance gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini hosting tipenya. Nah, tadi kita sudah bahas ada Odoo SaaS, ada Odoo SH, ada self host gitu.
Jadi kalau standar apps atau standar tadi nggak perlu kustomisasi, itu bisa di Odoo SaaS kita dapetin gratis, bisa di Odoo SH tentunya bayar ya, ada self hosting atau kita perlu bayar uh, server gitu di luar. Nah itu lumayan mahal, ini juga lumayan gitu ya. Nah terus ada specific development. Nah kalau Odoo SaaS itu dengan Node gitu ya specific developmentnya. Terus kalau Odoo SH itu oke, nggak masalah. Terus Odoo self hosting juga nggak masalah. Yang penting um, tercover gitu ya. Terus ada community apps. Nah kalau community apps ini kan yang atas enterprise ya teman-teman. Nah kalau community apps itu nggak bisa di Odoo SaaS. Jadi kita harus punya Odoo SH atau self hosting. Jadi yang inilah yang mungkin agak berat kalau buat teman-teman yang uh, masih di UMKM. Kalau misalkan udah skala nasional, mungkin UMKM juga ada yang salesnya udah tinggi gitu ya. Itu bukan UMKM lagi. Oke, gini seperti itu ya. Nah, kalau yang community tentunya pricing per monthnya free gitu ya. Tapi yang lain-lainnya harus bayar. Nah, gitu ya. Kalau Odoo SH itu bisa free gitu ya. Kalau kita menggunakan versi yang standar. Bukan community dan tidak develop gitu ya. Atau develop dengan jadi ada develop itu ada hard code teman-teman, ada cuma konfigurasi. Nah kalau konfigurasi nggak masalah. Oke begitu ya. Nah kalau Odoo SH kurang lebih seperti ini. Kalau 2 worker 2 GB, kecil banget 2 GB ya. Share plus share 1 staging itu 130 per monthnya gitu. Lumayan ya. Nanti aja kalau bisa menggunakan Odoo apps-nya yang standar dulu. Nah nanti kalau udah perusahaannya udah berkembang, nanti boleh tuh di custom, di kebutuhannya juga akan bertambah gitu ya. Nah, apakah solusi dari Odoo masih ada? Kalau masih ada tinggal menggunakan solusi dari Odoo. Tapi kalau misalkan belum ada, ya mau nggak mau kita harus melakukan custom gitu. Nah kita menggunakan standar dan transparan pricing. Nah sekarang 13,6 teman-teman ya, tadi saya sebutkan 13,9 atau 14 US. Nah sekarang Odoo itu lebih kompetitif harganya teman-teman. Kalau dulu itu kita akan dikenakan charge per user juga per modul yang diinstal. Tapi kalau sekarang only per user dan bebas mau instalasi aplikasi apa aja gitu ya. Nah harganya segini 13,6 kalau kita ada custom. Tapi kalau nggak ada custom itu harganya cuma $10, $10,9 lah, $11 lah gitu ya. $11 teman-teman, nanti bisa dicek di pricing Odoo itu kalau pakai yang standar. Dan ini gratis hosting teman-teman gitu ya. Di sini udah ada include hosting ya. Oke seperti itu. Nah tadi per usernya itu 13,6 per user per bulan. Aplikasinya kebetulan gratis. Dan kalau misalkan butuh maintenance, nah ini perlu bayar juga teman-teman sebenarnya. Ada $15 per 100 line kode for specific development. Nah ini khusus untuk specific development. Kalau ada customisasi gitu ya. Ini juga karena harganya harga customisasi. Kalau nggak ada customisasi ya nggak perlu bayar maintenance yang 15,10 gitu. Kecuali kalau memang sama di Jidoka. Kalau yang lain nggak itu. Kalau ini maintenance per line kode. Artinya maintenance-nya ketika ada custom atau ada upgrade, nah ini juga akan ke upgrade gitu. Ada misalkan ada upgrade ke Odoo 16 ke Odoo 17 gitu. Kalau kita bayar maintenance fee itu akan ke upgrade gitu ya. Jadi kalau bukan untuk melayani komunikasi dengan mereka gitu. Nah untuk konsultasi dan lain-lain gitu kena charge juga gitu ya.
Oke, hosting tadi udah kita jelaskan. Jadi pricingnya seperti ini, user application free, bebas mau instalasi apa aja. Terus hostingnya teman-teman mau disimpan di mana, kalau misalkan mau standar berarti ini juga free. Maintenance kalau nggak ada customisasi juga free ke Odoo-nya. Tapi kalau misalkan mau ada pendampingan dengan Jidoka berarti nanti biayanya harganya harga Jidoka gitu. Tapi bukan untuk line code for specific development gitu ya, tapi lebih ke tanya jawab dan memaintain server dan sistem gitu biar enggak down gitu ya. Nah ini ada basic price-nya nih, per 25 hour itu untuk konsumen pertama kita diskon 15%. Jadi ada 1.500 dolar, kalau di diskon itu sekitar $977,50. Nah tinggal berlangganan aja gitu ya, mau berapa hour gitu pendampingannya. Rata-rata mungkin kalau 200 hour itu sekitar sebulan lebih ya. Nah mungkin kalau implementasi kita teman-teman butuhkan 3 bulan ya tinggal dikalikan aja gitu. Kalau mau kita dampingin bener-bener gitu. Tapi kalau misalkan saya mau implementasi sendiri, minta tutorialnya, nanti kita akan kasih. Oke teman-teman, seperti itu mungkin license, plus hosting, implementasi, maintenance, dan total cost. Tadi ya, license-nya tadi udah disampaikan, hostingnya sudah disampaikan juga, biaya implementasi juga sudah disampaikan, maintenance cost-nya juga sudah disampaikan untuk yang Odoo. Yang Jidoka tinggal nanti didiskusikan aja, nanti diminta quotation-nya gitu ya, kalau maintenance tahun ini berapa gitu, sama total cost gitu, total cost-nya berapa. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan saya akan chat atau bisa ke sosial medianya jidokasystem.co.id atau ke websitenya jidoka.co.id. Mungkin seperti itu. Nah, alamat websitenya ada di marketing kita. Untuk emailnya teman-teman bisa menghubungi heru@jidokasystem.co.id. Untuk websitenya kita menggunakan jidokasystem.co.id teman-teman. Jadi bisa di browsing gitu ya di jidokasystem.co.id. Nah kalau butuh bantuan Pak Heru Sofyan, silahkan menghubungi ke sini gitu ya, ke alamat emailnya ataupun ke kontaknya Pak Heru langsung gitu. Mungkin seperti itu teman-teman. Video ini mungkin terlalu panjang ya, nanti kita akan sambung lagi di video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.